Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Tarotipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan pick a card reading bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan ini hanya sebatas guidance saja. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Well guys, tema kita kali ini mengenai yang membuat orang minder sama kamu. Di sini tersedia dua file ya guys. Ada file 1 yang aku kasih tanda bunga sepatu tumpuk berwarna merah. Oke. Kemudian yang ini file kedua, aku kasih tanda bunga mawar kampung ya berwarna pink atau merah muda. Oke guys, yang ini oracle-nya ya untuk masing-masing atau setiap file. Oke, silahkan pilih ya guys ya. Selalu gunakan intuisi kamu untuk memilih file 1, file kedua. Hai, file 1, aku sudah bersama dengan file 1. Ini file buat kamu-kamu yang pilih file 1 ya, dengan tanda bunga sepatu tumpuk berwarna merah. Oke, ini file kamu ya guys. Mari kita shuffle ya. Yang membuat orang minder sama kamu apa aja ya? Oke, di sini ada Six of Pentacles. Next. Oke, ada Strength. Ada Nine of Cups. Ada The Wolf. Lalu ada Nine of Wands. Ada Seven of Pentacles. Ada Ten of Pentacles. And last one ada Temperance. Oke guys, sebelum kita mulai reading, aku mau scanning zodiak-zodiak yang ada di file 1 ini ya. Oke, di sini zodiak-zodiaknya ada yang berasal dari Earth signs, yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Lalu ada juga dari Fire signs Aries, Leo, and Sagittarius. Ada juga dari Water signs Cancer, Pisces, and Scorpio. Untuk zodiak yang terkuat energinya ini berasal dari zodiak Sagittarius dan Leo ya guys ya. Oke. Well, di sini yang membuat orang merasa minder ya, yang membuat orang minder sama kamu ya. Ini diawali dari sini ya guys ya. Kita readingnya ya dari Six of Pentacles ya. Beberapa dari kamu ini adalah orang yang sangat royal ya guys ya, atau minimal orang yang mau berbagi sama orang lain. Kamu seseorang yang tidak tegaan ya,
mudah tersentuh hatinya, mudah kasihan, mudah iba terhadap seseorang ya, terutama orang yang membutuhkan ya. Kemudian beberapa dari kamu ada juga orang yang memiliki rasa empati dan simpati yang sangat tinggi terhadap orang-orang sekitar, sehingga kamu bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Apalagi ketika kamu terkoneksi dengan orang-orang yang berada di dalam kesulitan hidup ya, sedang mengalami kesusahan, kamu selalu tersentuh hatinya untuk bisa bantuin, untuk bisa memberi pertolongan kepada mereka. Nah, kayak gitu ya guys ya. Oleh karena itu, di sini kamu termasuk orang yang royal ya, minimal orang yang mau berbagi, orang yang senang bersedekah, orang yang tidak pelit ya kamu, atau kamu ini adalah orang yang suka mentraktir teman ya, suka berbagi sama keluarga, sanak family ya, sanak saudara ya. Kepada orang-orang terdekat kamu suka berbagi ya, kalau pas ada momen-momen tertentu kayak gitu loh guys ya. Misalnya bagi-bagi zakat kah gitu ya atau misalnya bagi-bagi rezeki, THR kayak gitu loh guys ya. Jadi kamu nih benar-benar orang yang royal ya, orang yang mau berbagi gitu, nggak pelit ya. Kalau ada rezeki pasti kamu mau membaginya. Nah kayak gitu. Dan orang yang tahu ya, dan orang-orang yang tahu tentang karakter kamu yang tidak pelit dan suka berbagi, karakter kamu yang kuat atau strong dalam hal memberi ya, atau suka menolong karena kamu memiliki jiwa seorang penolong sepertinya di sini ya, terutama dalam hal material kamu ini ya. Dalam hal material atau finansial, kamu ini orangnya senang sekali berbagi ya. Orang-orang yang tahu tentang dirimu yang suka berbagi ini ya, terkadang merasa minder gitu loh ya. Tanpa kamu ketahui, orang atau mereka yang melihat kamu suka berbagi dengan sesama merasa minder ya guys ya, dengan sikapmu yang berhati mulia ya, dengan sikapmu yang baik, dengan sikapmu yang royal, dengan sikapmu yang mau berbagi kepada sesama ya. Kamu di mata mereka itu terlihat sebagai seseorang yang memiliki hati yang mulia. Nah seperti itu ya guys ya. Mereka merasa minder karena mereka merasa belum tentu bisa seperti kamu kayak gitu loh guys ya. Walaupun mereka berada, mereka punya uang, mereka punya pekerjaan bagus ya, mereka punya materi yang bagus gitu, tapi mereka belum tentu bisa seperti kamu ya. Bahkan aku merasakan bahwa beberapa dari mereka ada yang perhitungan. Nah gitu, ada yang perhitungan, ada yang suka ngitung-ngitung, ada yang suka ngirit juga ya, beberapa dari mereka gitu. Terus pas lihat kamu suka berbagi kayak gini, mereka terkadang merasa minder gitu dengan karakter kamu yang memiliki sebuah kapasitas yang mana itu berkualitas ya guys ya. Kan kita sebagai manusia dianjurkan untuk membantu sesama ya guys ya, dianjurkan untuk bisa memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan ya, mau berbagi ya. Dan ajaran kita di dalam masyarakat juga kan, kita diminta untuk bisa mengayomi ya, menyantuni fakir miskin kayak gitu kan guys ya. Dan kamu bisa melakukan ini gitu ya. Kamu di masyarakat termasuk orang yang berbudi ya guys ya, memiliki budi luhur yang baik ya, mau berbagi, royal ya, tidak pelit, tidak perhitungan ya. Orang-orang yang kenal kamu ya, bahkan family kamu ya, itu kadang ada yang minder sama kamu, entah itu sepupu kamu ya, entah itu ipar kamu ya, saudara-saudara kamu ya, itu ada yang minder gitu. Mereka tuh berpikiran bahwa aku rasanya nggak sanggup deh kayak gitu loh, soalnya aku punya keperluan yang banyak gitu. Kalaupun aku misalnya punya uang gitu, aku nggak bisa royal kayak dia itu, kayak gitu loh guys ya. Kayaknya mereka tuh nggak sanggup gitu untuk bisa berbagi seperti yang kamu lakukan, kayak gitu loh guys ya. Kamu ini ada uang, tidak ada uang ya, kalau kamu mau berbagi ya kamu akan berbagi. Kamu ini punya uang, situasinya ya atau kondisinya kamu ini saat punya uang atau tidak punya uang, kalau kamu merasa tersentuh, kamu merasa kasihan, kamu ingin nolongin orang, ingin memberikan bantuan atau pertolongan,
maka kamu akan melakukan sesuatu yang bisa kamu lakukan walaupun tidak selalu terkoneksi dengan yang namanya keuangan atau finansial gitu ya. Bisa juga kamu memberikan waktu ya, energi ya, waktu untuk orang-orang yang membutuhkan pertolonganmu kayak gitu loh guys ya. Jadi beberapa orang ini minder sama kamu yang memiliki jiwa seorang penolong, dan terlebih kamu memiliki jiwa seseorang yang dermawan. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Next, yang membuat orang minder sama kamu di sini ada strength. Beberapa dari kamu ya di sini memiliki energi maskulin yang sangat kuat ya. Aku merasakan beberapa dari kamu yang pilih file 1 ini banyak cowok ya, atau bisa juga cewek tapi energinya maskulinnya dominan atau menonjol ya. Jadi kalian ini walaupun cewek sepertinya tuh kayak superwoman kayak gitu loh guys ya. Kuat ya, apalagi kalau cowok kayaknya kuat, baik itu secara fisik maupun secara mental atau psikis. Kalian tuh kuat ya guys ya. Kalau misalnya ada perlombaan, ada pertandingan ya yang terkoneksi dengan physical ya, atau yang terkoneksi dengan gerakan gitu ya, seperti lomba lari ya, lomba angkat apa angkat sesuatu gitu ya. Kalian kayaknya tuh berpotensi untuk memenangkannya ya, karena kalian memiliki fisik yang kuat. Beberapa dari kalian ini jarang sakit ya, kalaupun sakit tuh cepat sembuhnya ya, karena kalian memang didesain ya sebagai sosok yang memiliki kekuatan dalam hal fisik ya, dan itu juga berefek pada psikis atau mental kalian ya. Psikis atau mental kalian juga kuat karena beberapa dari kalian ini sering menghadapi kesulitan hidup ya, sering ditempa oleh badai kehidupan gitu. Jadi kayak udah tahan banting lah istilahnya ya, mental atau psikisnya ini ya. Jadi sudah terbiasa menghadapi orang toksik juga, terbiasa untuk menghadapi yang namanya permasalahan kehidupan ya. Jadi kayak udah biasa aja gitu. Jadi semakin kalian terlatih, semakin kalian ini secara fisik maupun secara psikis atau mental itu semakin kuat ya guys ya. Orang-orang yang tahu tentang dirimu ya, yang pernah terkoneksi dengan kamu, yang pernah melihat kekuatan kamu ya, baik secara fisik maupun secara psikis ya, mereka tuh kadang minder sama kamu loh guys ya. Apalagi kalau cowok ya. Cowok ini jelas banget ya, terlihat banget ketika ngangkat beban ya, atau ngangkat sesuatu gitu ya, atau membetulkan sesuatu, kayaknya tuh expert banget ya, ahli banget, udah bisa gitu, kayak jago ya, jago dalam benerin sesuatu, atau jago dalam namanya apa ya, jago dalam perbaikan entah itu barang ya atau sesuatu, jago dalam mengangkat, memindahkan barang yang berat-berat gitu, kayak udah kayaknya enteng aja gitu, kayaknya ringan aja ya. Buat kamu tuh mudah gitu, buat orang lain sulit ya, buat orang lain kayaknya nggak bisa ya, tapi buat kamu tuh gampang kayak gitu loh guys ya, karena kamu kayaknya udah terbiasa ya. Beberapa dari kamu ini ada yang atlet juga ya, atau suka olahraga ya, itu kenapa otot-otot kamu tuh kayaknya terbentuk gitu ya. Jadi kayaknya kamu tuh kuat gitu ya dalam angkat beban ya, dalam memindahkan barang ya. Mungkin beberapa tetangga kamu atau orang-orang komplek ya sering minta bantuan sama kamu ya, atau di masyarakat, di dalam suatu circle komunitas, dalam suatu komunitas sosial ya, kamu biasanya dibutuhkan orang ya, diperlukan orang, dicari orang ya untuk bisa membantu gitu ya, dalam hal pemindahan barang kah atau perbaikan barang kayak gitu loh guys ya, kalau kamu cowok ini ya. Kalau kamu cewek ini memang kamu tuh superwoman ya. Beberapa dari kamu itu kayak single mom ya, atau single lady gitu ya, yang terbiasa untuk cari nafkah sendiri atau terbiasa untuk mandiri ya, terbiasa untuk melakukan beban kerja yang berat ya, terbiasa untuk melakukan sesuatu tanpa pertolongan dari orang lain ya. Jadi beberapa dari kamu ini enggan untuk minta tolong sama orang kalau masih bisa dilakukan sendiri kayak gitu loh guys ya. Kecuali kalau udah mentok, udah nggak bisa melakukan sesuatu, udah kamu nyerah, kamu akan minta bantuan sama orang. Tapi selama kamu masih bisa, masih kuat ya,
kamu akan melakukannya sendiri, mengerjakannya sendiri, kayak gitu loh guys ya. Beberapa dari kamu ini wanita karir loh ya. Beberapa dari kamu ini adalah tulang punggung keluarga, baik itu kamu adalah seorang pria maupun seorang wanita. Kamu benar-benar pekerja keras ya. Itu kenapa kamu ini memiliki energi yang besar ya, punya kekuatan baik secara fisik maupun secara psikis atau mental ya, benar-benar sudah teruji. So guys, kamu ini benar-benar strong ya, baik itu kamu cowok maupun cewek. Kamu benar-benar memiliki power atau kekuatan yang ada di dalam dirimu ya, baik itu bersifat internal maupun eksternal ya. Kamu itu benar-benar strong, baik itu secara fisik maupun secara psikis atau mental. Dan orang-orang yang melihat kamu kuat, memiliki kekuatan ya, memiliki power, mereka merasa minder sama kamu ya guys ya. Terutama kamu-kamu yang memiliki energi maskulin yang sangat dominan ya, jadi sangat menonjol. Kamu memiliki kekuatan itu ya, sangat terlihat ya, dan orang-orang rada-rada minder ya sama kamu ya, rada-rada minder melihat power atau kekuatan yang kamu miliki gitu ya, karena energi kamu itu terlalu strong atau kuat ya, terlalu menonjol, dominan dan terlihat. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, next. Di sini ada lagi ya yang membuat orang minder sama kamu, ada Nine of Cups. Beberapa dari kamu adalah orang yang sangat pandai dalam hal bersosialisasi ya, terutama dalam berkomunikasi ya. Kamu ini orang yang mudah berbaur dengan orang lain ya. Kamu bisa membawa diri, kamu pintar beradaptasi ya. Kamu orang yang sosial, kamu orang yang sosialis, kamu orang yang berjiwa sosial yang tinggi ya. Beberapa dari kamu ya seperti orang sosialita kayak gitu loh guys ya. Ya, seperti sosialita yang mana kamu ini mudah dikenal oleh orang-orang sekitar ya, dan orang-orang sekitar itu mudah mengenal kamu ya, dan kamu ini mudah kenal sama orang lain ya. Kamu tidak gengsian orangnya ya. Kamu ini cepat sekali mudah akrab dengan orang-orang sekitar karena kamu memiliki kecerdasan interpersonal yang baik ya. Kamu bisa berinteraksi dengan orang-orang sekitar ya. Kemudian kamu juga bisa lebih memahami orang lain. Kamu juga baik banget cara mentreat atau memberikan treatment kepada orang-orang yang ada di sekeliling kamu ya. Kamu bisa memperlakukan orang dengan baik. Kamu memperlakukan orang seperti kamu ingin diperlakukan. Seperti itu loh guys ya. Dan orang-orang yang melihat kamu yang pandai dalam bergaul ya, pintar dalam bersosialisasi ini ya, membuat sebagian daripada mereka minder ya, karena mereka belum tentu sesupel kamu ya. Karena kamu ini orangnya supel ya, mudah banget kenal sama orang, mudah banget akrab sama orang ya, mudah banget untuk bisa mempersuasi orang ya, mempersuasi ya, atau mengajak orang lain untuk bergabung ya, untuk berteman sama kamu kayak gitu loh guys ya. Jadi beberapa orang nih ada yang minder ya melihat kemampuan kamu yang bisa bersosialisasi dengan sangat baik dengan orang-orang yang ada di sekitarmu. Oke, next yang membuat orang minder sama kamu, di sini ada the world ya guys ya. Beberapa orang yang minder sama kamu ini, mereka minder dengan kecerdasan yang kamu miliki ya guys ya. Beberapa dari kamu ini memang terlahir sebagai orang yang cerdas ya. Cerdasnya itu dalam hal menciptakan ide-ide cemerlang ya, menghasilkan gagasan-gagasan yang brilian. Nah, seperti itu ya guys ya. Kamu nih orang yang banyak akal sepertinya ya guys ya. Kalau misalnya kamu punya rencana atau plan, itu tidak cuma satu ya. Gagal plan A, kamu coba plan B. Gagal plan B, kamu masih punya plan C. Plan C udah nggak bisa, kamu masih ada plan D, E, F, G, dan seterusnya ya. Selalu ada akal, selalu ada cara yang muncul di dalam pemikiran kamu ya, karena kamu adalah
orang yang cerdas di sini ya guys ya. Orang yang punya banyak akal, orang yang selalu bisa menghasilkan gagasan-gagasan brilian ya, ide-ide cemerlang ya, yang bisa memberi manfaat untuk kamu dan orang-orang di sekitar kamu, terutama ketika kalian mengalami kesulitan ya, atau mengalami suatu kendala, atau ada konflik, ada permasalahan ya, teman-teman tuh tanya ke kamu, gimana pendapat kamu, opini kamu tuh kayak apa ya, dan kamu selalu punya cara ya, dan kamu punya jawaban, kamu punya solusi atas apa yang mereka tanyakan ke kamu, kayak gitu loh guys ya. Luar biasa ya. Jadi kamu nih banyak akal, punya ide-ide cemerlang ya, gagasan-gagasan yang brilian ya, dan itu membuat orang-orang jadi minder sama kamu ya. Secara tidak langsung mereka tuh minder melihat kamu tuh yang begitu cerdas ya guys ya. Kok bisa ya terpikirkan oleh kamu gitu ya. Ada ya kamu itu punya ide yang seperti itu, kenapa ya aku nggak kepikiran sampai sana, kayak gitu loh guys ya. Mereka tuh berpikirnya kayak gitu loh, kamu itu idenya dari mana ya kayak gitu ya. Kamu tuh kayak berpikirnya tuh kayak out of the box gitu loh guys ya. Jadi di luar daripada pemikiran rata-rata orang pada umumnya ya. Orang berpikir A, semuanya pada berpikir A, kamu berpikirnya B. Kamu bahkan bisa menciptakan gagasan A, B, kayak gitu loh guys ya. Jadi kayaknya orang-orang tuh nganggap kamu tuh memang orang pintar gitu loh. Kamu memiliki kecerdasan yang di atas rata-rata sepertinya, kayak gitu loh guys ya. Karena kamu bisa memikirkan apa yang orang lain tidak pikirkan ya. Orang lain tidak terpikirkan apa yang kamu katakan. Itu tidak sempat mereka memikirkan itu. Bahkan mereka tidak pernah terlintas di dalam pikiran mereka gagasan yang kamu sampaikan, gagasan yang kamu ciptakan, yang kamu buat, yang kamu keluarkan, itu mereka nggak nyampe terpikir ke sana gitu loh guys. Tapi kamu dengan mudahnya gitu loh memberikan ide, memberikan solusi, memberikan penyelesaian yang tepat untuk suatu permasalahan. Seperti itu loh guys ya. Coba lihat di sini kan full color banget ya, full color. Kemudian ada bling-blingnya ya dalam picture ini kan. Ini menandakan bahwa ya kamu itu memiliki ide-ide cemerlang, gagasan-gagasan brilian ya. Pikiran kamu ini benar-benar luar biasa loh guys ya. Kamu bukan seseorang yang biasa-biasa saja sepertinya, tapi kamu ini adalah orang yang luar biasa karena kamu memiliki pemikiran-pemikiran yang luar biasa ya. Ide-ide yang tercetus di dalam pemikiran kamu, yang berasal dari pemikiran kamu, itu unik, berbeda ya. Tidak sama dengan orang-orang pada umumnya ya. Dan beberapa orang merasa minder melihat kamu ya, mengetahui bahwa dirimu itu bisa menciptakan suatu ide atau gagasan yang out of the box ya, yang berbeda, yang tidak biasa dan unik. Seperti itu loh guys ya. Oke. Dan ini dikonfirmasi lagi ya, terkoneksi dengan Nine of Wands. Nah, di mana ya ide-ide kamu, gagasan-gagasan kamu yang brilian, ide-ide kamu yang cemerlang ini ya didukung oleh kamu yang sangat atraktif orangnya. Ya, kamu adalah orang yang atraktif dan kreatif ya. Kamu itu orang yang menarik ya guys ya, dan juga sangat kreatif. Jadi kamu ini bisa mengcombine atau mengkombinasikan sesuatu ya, untuk menciptakan sesuatu, menghasilkan suatu karya gitu ya guys ya. Kamu bisa mengcombine atau mengkombinasikan ya antara barang satu dengan barang-barang yang lainnya, sehingga bisa tercipta suatu karya yang mewah, tidak biasa, yang wah gitu loh guys ya, yang benar-benar indah, cantik ya, atraktif atau menarik, kayak gitu loh guys ya. Dan orang-orang pun memandang diri kamu tuh atraktif ya, kamu adalah sosok yang menarik di mata mereka ya, karena kamu memiliki daya kreativitas yang tinggi. Nah seperti itu, dan orang-orang minder dengan kreativitas kamu ya, dengan kamu yang kreatif dan atraktif ini ya. Kamu yang menarik di mata orang lain, kamu yang kreatif dalam bekerja atau dalam mengerjakan atau menghasilkan sesuatu, ini membuat sebagian orang minder loh guys ya. Kok kamu bisa ya
menghasilkan suatu karya yang luar biasa, yang tidak biasa, yang benar-benar unik, cantik, dan sepertinya ini benar-benar menarik gitu loh guys ya. Orang-orang banyak tertarik dan terkesan dengan hasil karyamu atau dengan hasil pekerjaanmu kayak gitu loh guys ya. Dan beberapa orang-orang mengagumi kamu juga ya. Ada beberapa dari mereka yang kagum dengan hasil karya kamu dan dengan kreativitas yang kamu miliki. Nah, seperti itu. Oke, next, yang membuat orang minder sama kamu di sini ada Seven of Pentacles ya. Yang membuat orang minder sama kamu ini bervariasi ya guys ya. Ada beberapa dari kamu itu orangnya sangat jeli atau teliti ya. Sementara orang yang ada di sekitar kamu kebalikannya ya, ceroboh, terburu-buru ya, tergesa-gesa ya. Jadi melihat kamu yang sangat teliti dan juga penyabar itu membuat mereka jadi minder loh guys ya. Tanpa kamu ketahui mereka tuh minder sama kamu ya, ngelihat kamu yang sabar ya, yang begitu teliti dan juga jeli ya. Jadi ada beberapa dari kamu ini orangnya itu observer, sebagai pengamat ya, suka mengamati orang, suka mengamati sesuatu, suka mengamati benda ya. Dan beberapa dari kamu ya, versi lainnya, kamu adalah orang yang teliti, jeli, dan juga detail. Jadi kesalahan kecil aja tuh kamu tahu gitu loh guys ya. Misalnya dalam membuat suatu produk gitu ya guys ya, ada kesalahan yang dilakukan dan kesalahan itu kecil kamu bisa temukan. Nah, seperti itu. Dan versi lainnya, kamu adalah orang yang sangat penyabar ya. Kamu sabar dalam menghadapi ujian kehidupan, kamu sabar dalam menanti atau menunggu sesuatu ya. Kamu orangnya sangat sabar ya, mau berproses, mau menunggu, mau benar-benar melangkah dari tahap ke tahap gitu, dari fase ke fase gitu ya, tidak instan ya. Dan beberapa orang yang mengetahui tentang kualitas dirimu ini merasa minder ya dengan dirimu yang punya banyak kualitas di dalam dirimu ya guys ya. Kamu memiliki hati yang penyabar ya, mau bersabar ya, kamu mau bersabar orangnya. Nah, seperti itu ya guys ya. Dan orang merasa minder ya, karena beberapa dari mereka kebalikannya ya guys ya, tidak penyabar ya. Beberapa dari mereka bahkan ada yang kesabarannya setipis tisu ya, jadi kayak temperamen atau dikit-dikit marah, mudah marah, terpancing emosi gitu. Sementara kamu tidak mudah orangnya terpancing emosi ya, karena kamu sangat sabar. Walaupun kamu pengen marah, itu kadang kamu bisa mengendalikan diri sendiri untuk menguasai amarah yang ada pada dirimu ya. Dan itu membuat orang minder ya, kok kamu bisa sesabar itu gitu. Kalau aku udah murka, aku udah marah, aku ngelihat orang mencaci maki aku melihat orang merendahkan aku melihat orang itu meremehkan aku, udah rasanya aku mau balas kayak gitu loh guys ya. Sementara kok kamu, waduh, kamu nih sabar banget ya, luar biasa. Kamu tuh kok bisa sabar itu gitu. Aku kayaknya udah nggak sanggup deh seperti kamu. Kamu itu dihina orang, diejek orang ya, diremehkan orang, kok masih aja mau sabar kayak gitu, masih aja bersabar. Wah, luar biasa kamu itu. Aku rasa minder sama kamu kayak gitu loh guys ya, yang ada di pikiran mereka ya. Mereka merasa minder karena mereka tahu bahwa kamu adalah orang yang sabar ya, sangat penyabar dibandingkan mereka. Nah, seperti itu. Oke, next, yang membuat orang minder sama kamu di sini ada Ten of Pentacles ya. Beberapa orang minder sama kamu tentang perihal keuangan ya. Aku merasa beberapa dari kamu ya, sebagian dari kamu ini terlahir sebagai orang kaya atau orang yang berada ya, minimal orang yang berkecukupan kayak gitu loh guys ya. Nah, beberapa dari kamu ini memiliki teman yang finansialnya kurang bagus ya, atau memiliki kondisi yang kurang beruntung ya. Nah, teman-teman kamu yang kondisi finansialnya di bawah kamu itu merasa minder sama posisi finansial atau perekonomian kamu yang bagus ya. Posisi keuangan kamu yang bagus ini membuat mereka yang berada di bawah kamu posisinya ya, posisi keuangannya berada di bawah kamu itu merasa minder ya. Untuk versi lainnya ada juga beberapa dari mereka ya,
merasa minder dengan kedudukan yang kamu miliki. Mungkin kamu memiliki jabatan atau profesi yang mana profesi itu profesi yang bagus ya, profesi yang terhormat kayak gitu ya guys ya, profesi yang sangat diinginkan banyak orang kayak gitu ya guys ya, dan mereka melihat bahwa kedudukanmu itu lebih tinggi daripada mereka. Soal jabatan, kedudukan di dalam karir ya, dalam pekerjaan ya, soal jabatan itu kamu berada lebih tinggi dan mereka berada lebih rendah daripada posisi kedudukan kamu, maka mereka merasa minder. Nah, seperti itu. Namun ada juga nih versi lainnya ya, beberapa dari mereka ada yang minder dengan keharmonisan kamu dalam rumah tangga ya. Beberapa dari kamu ini memiliki hubungan yang baik dengan suami atau pasangan, dengan istri atau dengan keluarga, sanak saudara ya, kayaknya rukun, damai, adem ayem aja ya. Sementara ada beberapa rekan kamu, teman kamu yang memiliki kekacauan dalam hubungan, entah itu dia divorce ya, entah itu dia bermasalah, break up sama pasangannya ya, atau dia itu ya broken home ya, berasal dari broken home kayak gitu loh guys ya. Jadi melihat kamu yang memiliki keluarga yang harmonis, ini ada beberapa dari teman kamu yang merasa minder ya, minder melihat kerukunan atau keutuhan dari keluarga yang kamu miliki itu harmonis atau baik-baik saja. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, and last one yang membuat orang minder sama kamu di sini ada temperance atau ini cards keseimbangan atau balance ya. Orang-orang minder dengan kehidupan kamu yang terlihat balance atau seimbang ya, terutama dalam kondisi finansial atau keuangan. Kamu tuh selalu bisa untuk mencukupkan keuangan kamu dalam keluarga. Misalnya kalau kamu ibu rumah tangga, kamu tuh pandai sekali dalam memanage keuangan ya guys ya. Jadi berapapun suami atau pasangan kamu kasih ke kamu, itu selalu cukup. Kamu selalu bisa untuk menata, mengatur gitu ya. Atau kamu single ya, kamu itu bisa belanja apapun yang kamu mau ya. Tapi kamu walaupun kamu belanja ini itu gitu ya guys ya, tapi kamu masih ada uang gitu, masih ada keuangan cadangan gitu, karena kamu kayaknya pandai ya dalam menginvestasikan keuanganmu kayak gitu ya guys ya. Kalau kamu cowok, kamu tuh pandai sekali ya memberi pengarahan ya untuk mengatur keuangan dalam rumah tangga kayak gitu ya guys ya. Jadi kamu benar-benar mengguide, memimpin, mengatur, menuntun pasangan kamu untuk bisa mengelola keuangan ya, baik itu tagihan-tagihan ya, tagihan listrik, air ya, kamu bisa mengelolanya ya untuk mencukupkan, bahkan kadang ada lebihnya itu kamu tabung kayak gitu loh guys ya, sebagai uang cadangan ya. Sepertinya kamu ini jauh dari namanya ketidakcukupan ya, kamu benar-benar berkecukupan ya. Benar-benar apapun yang kamu inginkan ini bisa tercapai ya guys ya. Jadi kehidupan kamu itu balance. Orang-orang kadang tidak percaya kalau kamu tuh nggak punya uang karena kamu saking pandainya dalam mengatur keuangan, dan ini membuat orang-orang yang tahu tentang kamu yang pandai dalam pengaturan pengelolaan keuangan ini, mereka merasa minder ya. Padahal kamu itu tidak punya background pendidikan keuangan ya, dalam hal administratif ya, tidak punya ya, tapi kok kamu bisa gitu loh guys ya. Apalagi kalau kamu punya ilmu administratif ya, atau background kamu itu pernah berkecimpung dalam hal perekonomian, wah kamu makin kelihatan pandainya ya dalam mengatur keuangan. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke guys. Well guys, demikian readingan untuk file 1 ya. Sekarang kita akan reading oracle-nya. Well guys, ini dia oracle buat kamu ya yang pilih file 1. Kita akan mulai shuffle. Only one card for file number 1. Oke, di sini ada miracles and blessings ya guys ya. Pesannya buat kamu yang pilih file 1 ya. Miracles and blessings, everything has its gifts ya. Nah, di sini kamu perlu bersyukur dan sangat mensyukuri ya guys ya, karena aku melihat di sini ya begitu banyak keajaiban, begitu banyak berkah yang Tuhan kasih ke dalam hidupmu ya guys ya.
Segala sesuatu yang kamu miliki itu adalah berkah ya. Potensi, kemampuan, kebisaan, kepandaian, kecerdasan, kepintaran yang kamu punya itu adalah hadiah, gifts, bakat dari Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Maka kamu perlu mensyukuri itu ya guys ya. Jangan tidak bersyukur dengan apa yang kamu miliki sekarang, apalagi kamu mengeluhkan dan merasa kekurangan. Tidak seperti itu ya guys ya. Karena Tuhan itu kalau mau mencabut yang namanya nikmat dari keberkahan yang kita miliki itu sebentar aja loh guys ya. Kalau kita tidak bersyukur, maka apa yang sudah kita miliki itu bisa dengan mudah hilang atau sirna ya. Oleh karena itu kita perlu bersyukur ya guys ya. Kita perlu berterima kasih ya, karena Tuhan telah memberikan banyak hal di dalam kehidupan ini, terutama dalam kehidupan kamu tadi ya. Bagus-bagus sekali ya. Orang-orang tuh pada minder dengan kemampuan kamu, kecerdasan kamu, kepandaian kamu ya, dan berbagai hal material maupun non material yang kamu miliki di dalam hidupmu ya. Orang-orang melihatnya mereka itu pada minder, bahkan beberapa dari mereka terdeteksi itu ada yang iri juga ya, karena kamu diberikan nikmat yang luar biasa ya guys ya. Maka keajaiban-keajaiban dan keberkahan-keberkahan yang ada di dalam kehidupanmu itu sudah semestinya, sudah seharusnya kamu rawat, kamu jaga, kamu pelihara, benar-benar kamu maintain dan kamu kelola dengan sebaik-baiknya ya guys ya. Karena itu semua adalah suatu berkah, keberkahan, hadiah dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kalau kamu dikasih sesuatu oleh Tuhan, apapun itu, syukuri ya guys ya. Jangan pernah tidak bersyukur, apalagi merasa kurang. Jangan pernah merasa kurang ya guys ya. Kalau kamu misalnya menginginkan sesuatu tapi masih belum kesampaian atau belum terwujud atau belum bisa kamu capai gitu, harap bersabar ya guys ya. Jangan kamu mengeluhkan apa yang sudah kamu capai, apalagi kamu sampai menggerutu ya. Jangan sampai seperti itu ya. Yang kamu sudah dapat, yang sudah kamu pegang, yang sudah kamu terima dari Tuhan, itu syukuri ya guys ya. Berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Nanti kalau kamu ketika kamu beribadah ya, pada waktu beribadah ya, kamu ketika berdoa, maka kamu ucapkan rasa syukur itu, ucapkan rasa terima kasih kepada Tuhan ya, karena sudah memberikan kamu berbagai hal ya yang luar biasa ya. Kamu diberkahi dengan kecerdasan, kamu diberkahi dengan karakter yang bagus ya, yang baik. Kemudian kamu juga diberkahi dengan kemampuan, kebisaan, bahkan ada juga beberapa dari kamu diberikan kedudukan yang bagus, finansial atau ekonomi kamu oke ya. Maka kamu perlu bersyukur, dan kamu bisa mensyukuri semua itu ya dengan mengucapkan rasa syukur setiap kamu bangun tidur ya, atau setiap kamu hendak berangkat kerja, atau ketika kamu beribadah ya, maka kamu bisa mengucapkan rasa syukur dengan berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian kamu pun juga bisa ya guys ya, berbagi kepada sesama jika kamu memiliki keuangan yang lebih. Kemudian ya guys, kamu bisa mengungkapkan rasa syukur itu dengan berbagi ya, berbagi kebahagiaan ya, berbagi kerejekian ya. Kalau kamu memiliki rezeki yang berlebih, kamu bisa membaginya kepada orang-orang yang membutuhkan, pada fakir miskin ya, kepada orang-orang di jalan yang mana mereka itu memerlukan pertolongan ya. Sebagai ucapan rasa syukur kamu bisa membantu sesama ya guys ya, walaupun misalnya tidak banyak ya, setidaknya ya itu bisa memberikan yang namanya pertolongan ya. Jadi banyak berbuat kebaikan, menebar kebaikan, itu adalah salah satu bentuk rasa syukur. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi di sini ya aku merasakan bahwa begitu banyak keberkahan yang Tuhan berikan ke kamu ya guys ya.
ada keajaiban-keajaiban, keberkahan-keberkahan yang terkadang kamu tidak duga atau tidak sangka-sangka ya. Tiba-tiba saja kamu dapat rezeki, ya rezeki nomplok, tiba-tiba ada rezeki dari arah yang tidak terduga ya. Sebetulnya itu adalah keberkahan yang mana itu berasal dari Tuhan Yang Maha Esa ya. Karena beberapa dari kamu ini memang suka menabur kebaikan ya, berbuat kebaikan, maka yang akan kamu tuai, yang akan kamu dapatkan, yang akan kamu terima adalah kebaikan juga ya. Seperti itu pesannya di sini. Oke guys. Well, sekarang kita akan lanjut reading lagi ya guys ya, ke file 2. Hai guys, ini file kamu ya yang pilih file kedua. Buat kamu yang pilih file kedua ya, yang pilih bunga mawar berwarna pink ya, bunga mawar kampung berwarna pink. Oke guys, ini file kamu. Mari kita shuffle ya, ada apa aja di file kedua ya guys ya. Oke. Ada Page of Wands, ada Four of Wands, ada Nine of Cups, ada The Chariot, ada Nine of Pentacles. Next, ada Page of Pentacles, ada King of Pentacles, ada Six of Wands. Oke. Sebelum kita mulai reading, kita scanning dulu zodiak-zodiak yang ada di file kedua ya guys ya. Energinya ini banyak yang berasal dari fire signs ya, yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Kemudian ada juga dari earth signs Virgo, Taurus, and Capricorn. Lalu ada juga dari water signs Cancer, Pisces, and Scorpio. Oke guys ya, di sini yang dominan energinya yang strong itu berasal dari elemen water signs, yaitu zodiak Cancer. Oke guys ya, mari kita mulai reading. Nah, di sini ya guys ya, yang membuat orang minder sama kamu ada Page of Wands ya, dimulai dari Page of Wands ya. Orang minder sama kamu itu karena kamu adalah seseorang yang sangat independen atau mandiri ya. Beberapa dari kamu ini adalah orang yang mandiri sejak kecil, tapi ada juga sebagian daripada kamu ini mandirinya setelah kamu mengalami yang namanya keterpurukan hidup, kesulitan hidup, dan kamu mampu bangkit melangkah untuk maju. Nah, ketika itu kamu mulai lagi untuk bisa bangkit, lalu mulai berdiri sendiri ya, atau mandiri ya. Istilahnya kamu itu independen ya. Jadi banyak sekali beberapa dari kamu memiliki pengalaman hidup yang cukup pelik ya. Ada beberapa pengalaman hidup yang pahit, yang mana kamu pernah terpuruk ya, dan itu membuat kamu benar-benar menjadi sosok yang independen atau mandiri ya. Kamu pernah ketergantungan atau kemelekatan terhadap sesuatu atau seseorang ya, dan kamu mengalami kekecewaan, rasa kekecewaan ya, rasa sakit hati juga, yang mana kamu pernah diperlakukan tidak menyenangkan atau diperlakukan buruk ya, dan kamu terpuruk. Setelah itu kamu bertekad untuk bisa mandiri, untuk bisa berdiri sendiri, untuk bisa berpijak di kakimu sendiri. Nah, seperti itu ya. Hingga saat ini kamu menjadi sosok yang benar-benar independen atau mandiri. Dan orang-orang yang melihat kamu begitu independen atau mandiri ini membuat mereka merasa minder ya dengan dirimu yang
bisa berdiri sendiri ya, tanpa pertolongan orang, tanpa bantuan orang. Kamu bisa berdiri sendiri, bisa berpijak di kaki sendiri ya. Beberapa dari kamu adalah seorang wirausahawan atau wira swasta ya, dan kamu ini bekerja di bidang yang namanya pekerjaan mandiri ya guys ya. Mungkin kamu adalah seorang wirausahawan atau pebisnis. Nah, seperti itu ya. Beberapa dari kamu ini terjun dalam bidang bisnis, perniagaan, perdagangan. Nah, seperti itu ya guys ya. Karena kamu adalah sosok yang mandiri ya. Beberapa dari kamu adalah entrepreneur, yang mana kamu punya usaha sendiri atau membuka usaha sendiri kayak gitu ya guys ya. Karena kamu adalah orang yang mandiri di sini ya, dan orang-orang minder dengan kemandirian yang kamu miliki ya. Well, next yang membuat orang minder sama kamu di sini ada Four of Wands ya guys ya. Oke, yang membuat orang minder sama kamu ini, kamu memiliki pondasi yang kuat di dalam kehidupanmu ya guys ya, sehingga tidak mudah terpecah ya atau goyang ya. Jadi orang-orang yang mencoba untuk menghancurkan hidupmu, untuk mencoba menjatuhkan kamu ya, mencoba untuk membuat kamu goyah ya, kamu tidak gampang goyah ya, baik secara personal maupun secara keseluruhan ya. Kamu tidak mudah goyah ya. Kalau kamu memiliki suatu keinginan ya, kamu selalu berusaha untuk bisa mengusahakan dalam mewujudkannya ya guys ya. Kalau kamu dalam kehidupan ya, berumah tangga ya, orang ketiga tidak bisa masuk ya guys ya. Walaupun orang ketiga ya berusaha untuk merusak rumah tangga kamu ya, atau masuk ke dalam kehidupanmu untuk mengambil pasanganmu kah ya, atau membuat hatimu patah ya, kamu orang yang kuat, kamu tidak mudah goyah ya. Walaupun kamu misalnya ditinggalkan pasangan, walaupun rumah tangga kamu bubar misalnya seperti itu ya, tapi kamu tidak goyah gitu loh ya. Mental kamu tuh kuat gitu ya, tidak mudah tergoyahkan ya. Kamu akan bangun lagi ya, kehidupan kamu yang sempat runtuh atau sempat diterpa badai ya, kamu akan bangun lagi dengan pondasi yang jauh lebih kuat daripada sebelumnya kayak gitu loh guys ya. Jadi di sini posisinya, walaupun beberapa dari kamu itu pernah dihancurkan, pernah jungkir balik, pernah diterpa badai kehidupan ya, pernah retak hubungannya ya, tapi kamu tidak tergoyahkan ya. Kamu akan bangkit kembali dan akan membangun pondasi kehidupan kamu lagi, bahkan ekstra lebih kuat daripada sebelumnya pondasi kehidupanmu. Seperti itu loh guys ya. Jadi orang-orang pada minder ini ya, dengan sikap kamu yang tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa, dan tidak tergoyahkan ya. Pondasi kehidupan kamu ini tidak tergoyahkan ya guys ya. Kamu akan selalu berusaha untuk membangun kembali pondasi kehidupan kamu, menata kembali kehidupan kamu yang pernah dilanda kehancuran, yang pernah diterpa badai ya. Kamu akan bangkit, dan kamu akan bangkit dari keterpurukan dan akan mulai menata, membangun lagi kehidupan kamu menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya. Nah, seperti itu. Dan orang-orang yang melihat ini ya guys ya, mereka merasa minder ya, karena mereka belum tentu bisa seperti kamu yang kokoh seperti karang ya, yang walau diterpa badai kehidupan, walau dijatuhkan, dihancurkan berkeping-keping, tapi kamu bangkit ya untuk bisa menyatukan lagi puzzle-puzzle kehidupan kamu yang sempat diterpa badai atau sempat dihancurkan ya. Kamu susun lagi, kamu bangun lagi ya, kamu buat lagi pondasinya. Nah, seperti itu ya. Jadi mereka minder dengan kamu yang pantang menyerah untuk bisa membangun pondasi kamu lagi ya, pondasi di dalam kehidupan kamu lagi. Wow. Oke, next yang membuat orang minder sama kamu di sini ada Nine of Cups ya. Yang membuat orang-orang minder sama kamu ya,
itu adalah kemampuan kamu yang begitu tangkas ya guys ya. Kamu adalah orang yang tangkas, super aktif ya. Kamu siap siaga dalam bergerak atau menjalankan sesuatu gitu loh guys ya. Kamu memiliki persiapan yang matang, persiapan yang oke ya. Dan itu membuat orang-orang minder ya. Jadi kamu ini memiliki persiapan yang bagus di dalam kehidupanmu dalam berbagai segi bidang kehidupan ya, baik itu dari segi kesehatan, dari segi ekonomi atau keuangan ya, dari segi karir atau pekerjaan. Kamu benar-benar mempersiapkan segala sesuatunya dengan sangat baik. Contohnya ya, kalau dari segi hubungan ya guys ya, kamu orangnya ini tidak mudah patah hati ya guys ya. Kalau kamu kehilangan seseorang, ditinggalkan seseorang, kamu akan tetap bisa move on, dan malah kamu akan memulai hubungan baru lagi dengan orang baru kayak gitu loh guys ya. Jadi kamu nggak ambil pusing ya kalau hubungan kamu retak atau kamu ditinggalkan oleh seseorang ya. Kamu tidak akan ambil pusing ya, tidak akan berlama-lama sakit hati, patah hati, itu tidak. Kamu akan bangkit lagi dan kamu akan memulai lagi hubungan yang baru ya, dan kamu akan mempersiapkannya dengan lebih baik lagi ya daripada sebelumnya kayak gitu. Contoh lainnya misalnya dalam pendidikan, kalau kamu orang tua ya, posisinya ya, kedudukannya, statusnya sebagai orang tua, maka kamu memikirkan pendidikan anak-anak kamu ya. Nanti pendidikan anak-anak kamu itu setelah SD, SMP, mau kemana lagi, mau ke SMA atau SMK, atau setelah itu mau kuliah atau mau langsung kerja ya, itu kamu benar-benar persiapan banget ya, dari keuangannya ya, dari buku-bukunya, peralatan-peralatan, perlengkapan, fasilitas, itu kamu benar-benar siap siaga untuk mempersiapkan segala sesuatunya ya. Jadi kamu adalah orang tua yang bertanggung jawab, yang mempersiapkan yang terbaik untuk anak-anak kamu, seperti itu ya guys ya. Di sini orang-orang minder sama persiapan kamu yang begitu matang ya, yang hampir perfect atau sempurna kayak gitu ya guys ya. Karena kamu tipe orang yang selalu ingin memberikan yang terbaik untuk dirimu maupun untuk orang-orang yang kamu sayangi, terutama anak-anak kamu ya, atau sanak family, keluarga kamu gitu loh guys ya. Kemudian contoh lainnya dalam segi pekerjaan atau karir, kamu benar-benar mempersiapkan diri kamu ya sebelum bekerja, apa-apa aja yang perlu kamu bawa ya untuk ke kantor ya, untuk bisa menyelesaikan pekerjaan kamu, bahan-bahan apa aja yang perlu kamu persiapkan, itu kamu benar-benar prepare banget ya guys ya. Jadi kamu ini benar-benar prepare. Kalau dalam rumah tangga misalnya kamu adalah ibu rumah tangga, kamu akan menyiapkan bekal untuk anak kamu, keperluan anak-anak kamu ya. Kamu benar-benar prepare itu dengan sangat baik kayak gitu loh guys ya. Jadi orang-orang pada minder dengan persiapan yang kamu lakukan ya, persiapan yang benar-benar kamu sajikan ya untuk melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu, atau membuat sesuatu untuk orang-orang yang kamu sayangi. Nah seperti itu ya guys ya. Kamu memiliki persiapan yang bagus dalam segala hal, dan itu membuat orang-orang pada minder ya guys ya. Apalagi ketika kamu masuk dalam suatu kompetisi, perlombaan, pertandingan ya, kamu akan menyiapkan segala sesuatunya dengan sangat baik. Wow, bagus sekali ya guys ya. Oke, next yang membuat orang minder sama kamu, di sini ada the chariot ya. Yang membuat orang minder sama kamu itu adalah keberanianmu dan ketegasanmu ya. Beberapa dari kamu adalah orang yang tegas ya, dan orang yang lugas juga ya. Kamu tidak pernah main-main dengan apa yang kamu kerjakan, kamu tidak pernah main-main dengan apa yang kamu lakukan, dan kamu tidak pernah bermain-main dengan orang-orang yang ada di sekitarmu. Kamu selalu serius ya dalam menyikapi sesuatu, terutama suatu permasalahan. Ketika ada konflik, ada sesuatu yang perlu kamu selesaikan, kamu benar-benar fokus untuk bisa menyelesaikan itu ya guys ya. Dan kamu tegas terhadap orang-orang yang berusaha untuk
menjatuhkan kamu ya, menjatuhkan nilai kamu, atau bermain-main sama kamu ya, ngerjain kamu benar-benar tegas. Dengan orang-orang yang seperti itu kamu tidak bisa mentolerir sedikit pun ya sikap mereka, perilaku mereka yang curang terhadap kamu, atau yang berusaha untuk menjatuhkan kamu, menjatuhkan nilai kamu, mental kamu ya. Kamu tidak akan pernah mentolerir itu ya guys ya. Dan orang-orang yang melihat itu ya guys ya, dan orang-orang yang melihat itu mereka merasa minder ya, karena kamu mampu tegas, baik itu secara personal maupun secara interpersonal ya. Kamu tegas terhadap dirimu sendiri maupun terhadap orang lain, dan kamu juga adalah orang yang pemberani ya. Kamu tidak takut berdiri sendiri, kamu tidak takut ditinggalkan oleh orang banyak, kamu hanya ingin berjalan di jalan kebenaran. Kamu tidak ragu melangkah kalau kamu yakin bahwa itu adalah yang benar, bahwa itu adalah jalan yang benar, jalan yang memang harus kamu tempuh. Memang itu sudah jalannya, maka kamu akan menjalaninya gitu loh guys ya, tanpa keraguan sama sekali. Jadi benar-benar kamu mengeluarkan energi kesatria ya guys di sini ya guys ya. Jadi kalau ada orang-orang yang berbuat salah atau melakukan kesalahan, kamu tidak akan segan-segan memberikan punishment ya kepada mereka gitu ya guys ya. Untuk kasih efek jerak gitu ya guys ya. Misalnya kalau ada yang mencuri buah mangga dari kebun kamu gitu loh guys ya, atau misalnya ada yang berani-berani mengusik kehidupan kamu gitu, kamu benar-benar tegas ya guys ya. Tidak hanya secara lisan ya, tapi secara action pun kamu akan berbuat ya, atau bertindak seperti itu ya. Mungkin kalau ada pencuri buah dari kebun kamu, mungkin kamu akan menyatakan gitu kepada mereka ya, kepada orang-orang ya, jangan ada yang berani untuk menyentuh wilayah ini misalnya seperti, atau jangan ada yang berani-beraninya mencuri buah-buahan di kebun ini misal seperti itu ya. Kalau tidak nanti akan dilaporkan ke ketua RT misalnya kayak gitu. Jadi kamu tegas gitu ya untuk menyampaikan konsekuensi dari perbuatan curang dari orang lain kayak gitu loh guys ya. Kemudian kalau secara action atau tindakan, mungkin kamu akan mulai berpikir untuk membuat pagar ya, atau tembok gitu ya, untuk menjaga kebun kamu gitu ya, agar pencuri buah itu tidak bisa masuk atau tidak bisa mencuri buah-buahan yang ada di kebun kamu lagi kayak gitu loh guys ya. Jadi kamu benar-benar di sini ya, aura pemberani kamu tuh keluar gitu, aura keberanian kamu itu benar-benar keluar, terpancar ya, dan kamu memang sosok yang tegas gitu ya. Dan orang-orang yang tahu itu jadi minder ya sama kamu gitu, jadi nggak berani macem-macem juga loh guys ya sama kamu ya, karena kamu begitu pemberani dan tegas, baik itu terhadap diri sendiri maupun orang lain ya, terutama orang-orang yang ingin melakukan sesuatu yang berbelok ya, atau menyimpang gitu ya, sesuatu yang curang, tidak benar gitu. Kamu benar-benar tegas ya untuk orang-orang yang seperti itu ya, dan kamu tidak segan-segan untuk memberikan punishment atau lessons, pelajaran bagi mereka-mereka yang pengen berbuat yang tidak baik ke kamu kayak gitu loh guys ya. Wah, luar biasa di sini energinya ya guys ya. Kamu punya energi yang mana kamu ini benar-benar sosok yang pemberani dan juga tegas ya guys ya. Bagus sekali. Oke. Next, yang membuat orang minder sama kamu di sini ada Nine of Pentacles ya. Yang membuat orang minder sama kamu adalah perihal dalam keuangan ya, hal dalam memanage dan memaintain keuangan. Kamu termasuk orang yang pandai dalam mengatur, mengelola, dan memelihara material yang ada di sekelilingmu ya, terutama keuangan ya yang bersifat finansial atau ekonomi ya di sini ya guys ya. Beberapa dari kamu ada yang memiliki background sebagai seseorang yang ahli dalam bidang administratif, tapi ada juga beberapa dari kamu yang tidak memiliki background secara administratif, tapi kamu memang terlahir memiliki bakat sebagai seseorang yang bisa mengelola ya, ahli dalam hal pengelolaan ya, maintains, pemeliharaan juga gitu loh guys ya. Jadi orang-orang yang tahu
mengenai kemampuanmu ini merasa minder dengan dirimu yang mampu mengelola keuangan finansial kamu ya dengan sangat baik ya di sini ya guys ya. Kamu ya, beberapa dari kamu ini detail juga ya dalam mengelola keuangan itu. Kamu tahu ya income dan outcome-nya dari keuangan kamu ya, berapa pemasukan kamu setiap hari atau setiap minggu atau setiap bulannya, dan berapa pengeluaran kamu setiap hari atau setiap minggu atau setiap bulannya. Kamu tahu, kamu catat ya, dan kamu berusaha untuk bisa mengelolanya dengan sebaik-baiknya. Nah, seperti itu ya guys ya, sehingga akan tercipta arus keuangan yang benar-benar balance di sini ya guys ya. Kamu akan selalu tercukupi ya, dan tidak pernah kekurangan. Wah, dan ini membuat beberapa orang jadi minder ya dengan kemampuan kamu yang bisa mengelola keuangan dengan sangat baik. Oke, next yang membuat mereka minder sama kamu di sini ada Page of Pentacles ya. Beberapa orang ini ya, sebagian besar malah ya, sebagian besar dari orang-orang yang kamu kenal itu minder dengan kamu yang bisa mencari uang sendiri. Nah, seperti itu ya. Mungkin kamu mahasiswa ya, punya pekerjaan part time ya, setengah waktu, memiliki pekerjaan separuh waktu ya, part time ya pekerjaannya ya, yang mana kamu tidak hanya belajar mungkin di kampus ya, tapi kamu juga berpikir untuk bisa menghasilkan uang gitu loh guys ya. Mungkin kamu jaga toko kah ya, bantu-bantu untuk menjaga toko kayak gitu loh guys ya. Kamu bisa menghasilkan keuangan sendiri ya. Beberapa dari kamu juga ada yang ibu rumah tangga yang berpikir untuk buka usaha kecil-kecilan di rumah ya, mungkin bisnis online kah ya, atau catering ya, atau apapun ya, bikin aksesoris ya, atau merangkai bunga ya, membuat masakan ya, bekerja di bidang kuliner, bantu-bantu tetangga, misal seperti itu loh guys ya, yang mana kamu bisa menghasilkan uang. Atau kamu adalah seorang single lady atau single man ya, yang mana kalian ini masih sendiri tapi kalian mampu berdiri sendiri untuk bisa menghasilkan penghasilan sendiri, punya penghasilan sendiri ya, menghasilkan income, menghasilkan keuangan. Nah, seperti itu ya. Jadi orang-orang nih pada minder ya guys ya, karena kamu bisa berpijak di kaki sendiri ya, mampu untuk menghasilkan keuangan sendiri ya, karena kamu memiliki gagasan atau ide yang mengarah pada finansial atau keuangan. Kamu memiliki keinginan atau passions ya, dalam hal bisnis ya, bagaimana caranya untuk bisa menghasilkan keuangan ya, dan kamu mencoba beberapa cara untuk bisa mendapatkan income tambahan juga di sini ya guys ya. Ada pemasukan baru ya, ada income baru. Nah, seperti itu ya guys ya. Dan beberapa orang, bahkan sebagian besar orang ini merasa minder dengan kemampuan kamu ya, yang bisa mencari uang sendiri. Nah, seperti itu. Oke guys, next yang membuat orang minder sama kamu di sini ada King of Pentacles ya. Wah, ini terkoneksi dari Page of Pentacles menjadi King of Pentacles ya. Oke. Berapa orang minder dengan kamu yang bisa mengumpulkan pundi-pundi keuangan ya guys ya. Mungkin beberapa dari kamu ini bekerja sebagai seorang karyawan atau pegawai gitu ya guys ya, tapi kok kamu terlihat sejahtera, makmur gitu secara keuangan di sini ya guys ya. Dan mereka memandang bahwa kamu ini adalah orang yang mampu mengumpulkan pundi-pundi keuangan dengan sangat baik di sini ya guys ya. Mungkin kamu dan teman kamu sama-sama bekerja pada suatu bidang usaha gitu ya guys ya, tapi teman kamu ya seperti itu aja gitu, kehidupannya kayak nggak berkembang ya, uangnya atau income-nya yang dia dapat itu kayaknya habis-habis melulu atau habis-habis saja, sementara kamu kayaknya terkumpul gitu ya, entah itu melalui aset ya, atau investasi benda ya, investasi barang ya, atau kamu punya tabungan gitu ya. Jadi sepertinya kamu punya banyak pundi-pundi keuangan yang kamu kumpulkan ya, dan orang-orang yang melihat kamu yang semakin kesini semakin sejahtera, semakin kesini semakin makmur, semakin kesini semakin terlihat ya,
keuangan kamu atau finansial kamu yang lumayan bagus ya, lebih bagus daripada rekan-rekan kamu ya, mereka merasa minder karena kamu mampu mengumpulkan pundi-pundi keuangan itu dengan sangat baik. Nah, seperti itu ya guys ya. The last one di sini yang membuat orang minder sama kamu ada Six of Wands ya. Yang membuat orang minder sama kamu ini adalah mengenai pencapaian kamu ya di sini ya. Beberapa dari kamu termasuk orang yang berprestasi ya, orang yang pernah mencapai suatu kedudukan ya, atau pernah mendapatkan suatu penghargaan, atau pernah mencapai suatu pencapaian. Nah, seperti itu, sehingga kamu tidak lagi dipandang orang sebelah mata, tapi kamu benar-benar dihargai oleh orang lain. Orang-orang pada segan sama kamu ya, karena kamu mampu melakukan suatu gebrakan ya, kamu mampu mencapai suatu pencapaian yang lumayan besar ya di sini ya guys ya. Nah, orang-orang pada minder nih dengan pencapaian yang kamu capai ya guys ya, entah itu pencapaian di bidang karir, pekerjaan ya, pendidikan, kamu punya prestasi yang bagus ya dalam pekerjaan, pendidikan, karir gitu ya guys ya, atau kamu pernah mencapai suatu puncak kejayaan ya, pernah mencetak suatu prestasi, suatu pencapaian ya, mungkin kamu berhasil membuka usaha ya sampai jadi, sampai sukses ya, benar-benar berhasil gitu ya guys ya. Dan orang-orang pada minder dengan kemampuan kamu yang luar biasa, yang bisa melakukan, yang bisa mencapai suatu pencapaian dalam hidupmu ya, karena kamu banyak dihargai ya, diberikan penghormatan dan disegani oleh orang-orang yang ada di sekitar kamu. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke guys, ini aja readingan buat kamu yang pilih file kedua. Sekarang kita akan reading oracle-nya. Well guys, ini dia oracle kamu ya, buat kamu yang pilih file kedua. Mari kita shuffle ya. Only one card for file number 2. Oke, di sini ada focus on love. Look for the good in everyone ya. Di sini pesannya buat kamu fokus saja terhadap cinta ya. Terutama energi cinta, yang dimaksud di sini energi cinta ya guys ya. Kamu mesti melihat hal-hal yang baik yang ada pada diri setiap orang ya guys ya. Jadi jangan memandang jahat atau jeleknya atau buruknya dari seseorang gitu ya guys ya. Mungkin ketika kamu ingin membantu seseorang ya, kamu memberikan bantuan, maka kamu jangan pandang, oh ini orang pernah jahat sama aku, oh ini orang pernah berbuat tidak baik sama aku gitu loh guys ya. Tapi gunakanlah energi cinta yang kamu miliki ya. Kamu punya cinta di dalam hatimu kan guys ya. Lihatlah, pandanglah kebaikan yang ada pada diri orang lain ya. Jadi kamu lebih berfokus pada kebaikan-kebaikan yang ada pada diri orang lain ya. Kalau ingin membantu, jangan terhalang pada perbuatan jahat atau perbuatan yang tidak menyenangkan yang pernah dilakukan oleh orang. Kalau kamu ingin membantu, maka bantulah dengan mengingat kebaikan-kebaikannya. Nah, seperti itu ya guys ya. Terkadang kan kita sebagai manusia kayak gini loh, dia tuh udah jahat sama aku, ngapain sih aku bantu gitu ya. Misalnya ya guys ya, kalau ada orang yang memerlukan pertolongan kita gitu ya guys ya, entah itu sanak saudara atau teman atau partner kerja ya, tapi ini orang pernah curang sama kita atau pernah berbuat yang tidak menyenangkan, berbuat buruk sama kita gitu loh guys ya. Mungkin kita pernah berteman sama dia dan dia pernah curang sama kita, terus tiba-tiba dia ini dapat musibah ya, atau dapat celaka gitu loh guys ya. Kemudian dia mendapatkan hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal buruk gitu, dan dia membutuhkan pertolongan atau bantuan ya. Kemudian kamu rasanya tergerak ingin membantu, tapi kamu keingat bahwa orang ini pernah jahat sama kamu, kayak gitu loh guys ya. Maka di sini pesannya, jangan fokus pada keburukan yang pernah dia lakukan, tapi fokuslah terhadap kebaikan yang dia miliki ya. Gunakan energi cinta untuk membantu ya. Artinya kita membantu itu unconditional love ya, cinta tanpa syarat ya. Tidak mengharapkan bahwa orang ini harus membalas
kebaikan kita nanti ya, tidak mengharapkan kompensasi gitulah istilahnya ya guys ya. Jadi kita jangan berharap bahwa orang ini harus membalas kebaikan kita, orang ini harus jadi baik sama kita ya karena kita udah baik. No guys ya, itu biarlah urusan dia gitu ya guys ya. Yang penting kalau misalnya hati kita tergerak untuk membantu, ya bantulah ya. Tapi kalau misalnya tidak, ya tidak, kayak gitu loh. Terserah aja, balik lagi kepada diri sendiri kayak gitu. Cuman jangan ditahan ya. Kalau kita merasa iba, kasihan ya. Siapa tahu misalnya nih orang ya sepertinya kapok ya, tidak akan berbuat jahat lagi atau tidak berbuat buruk lagi gitu ya guys ya. Kemudian kamu merasa kasihan, iba, kemudian kamu pengen bantu, ya udah bantu ya, ikuti kata hatimu ya. Tapi kalau misalnya kamu lihat ya, orang ini kayaknya nggak kapok-kapok padahal dia pengen minta bantuan, kalau kata hati kamu gak usah deh gitu, nanti orang ini nanti akan berbuat yang tidak lagi gitu ya. Jadi kamu bisa merasakan gitu ya energinya bahwa orang ini kayaknya nggak kapok-kapok, ya udah nggak usah dibantu kayak gitu loh guys ya. Jadi kalau mau menolong orang atau membantu orang, tidak menolong orang atau tidak membantu orang, itu tergantung balik lagi kepada diri kita ya guys ya. Jadi kita harus mempertimbangkan dengan matang orang yang kita bantu ini ya guys ya. Jadi benar-benar di sini pesannya ya, fokuslah pada energi cinta ya. Kalau misalnya hati kamu bilang ya guys ya, maka bantulah dengan ketulusan ya guys ya. Membantu dengan tanpa mengingat-ingat ya hal-hal buruk yang pernah dia lakukan terhadap kita sebelumnya kayak gitu ya guys ya. Jadi kita memandang hal-hal baik yang pernah ada pada dirinya atau perbuatan baik yang pernah dia lakukan kayak gitu aja ya. Kalau memang hati kita tuh tergerak untuk membantunya gitu. Tapi kalau misalnya hati kita merasa tidak srek ya, atau merasa tidak ingin berurusan lagi dengan orang yang seperti ini, ya udah gitu, ya lepaskan gitu ya udah jangan dipaksakan ya. Jadi tergantung diri kita sendiri ya, kita yang paling tahu kan mana yang baik mana yang buruk. Maka kita perlu mempertimbangkan segala sesuatunya itu dengan bijaksana ya. Kita menggunakan energi cinta, tapi di dalamnya harus ada pertimbangan yang matang dan kebijaksanaan. Jangan sampai merugikan salah satu pihak ya. Jangan sampai kita itu terlalu berkorban juga untuk orang lain ya, yang mana membuat diri kita sendiri menderita. Itu juga tidak bagus, namanya kita tidak sayang sama diri kita sendiri ya. Kita perlu membantu orang ya, tapi kita tidak boleh mengabaikan diri kita sendiri ya. Seperti itu loh guys ya, jadi harus balance. Nah seperti itu, jadi kita berusaha untuk bisa bijaksana mengikuti kata hati ya. Ikuti kata hati kalau memang rasa ringan untuk membantu orang yang pernah menyakiti hati kita, merasa ringan untuk bisa menolong orang yang pernah berbuat tidak baik sama kita ya, tanpa adanya keraguan ya, benar-benar tulus ya, tanpa mengharapkan imbalan, tanpa mengharapkan kompensasi, tanpa mengharapkan dia akan berbaik-baik sama kita. Maka tolonglah, bantulah ya. Itu namanya tanpa keterpaksaan, benar-benar pure, tulus, apa adanya. Nah seperti itu. Tapi kalau hatimu menyangkal, hatimu merasa keberatan, ya udah nggak usah, kayak gitu aja ya guys ya. Jadi simple sekali ya. Jadi mesti bijaksana ya, pertimbangkan segala sesuatunya itu dengan matang atau dengan sebaik-baiknya. Nah seperti itu ya guys ya. Oke guys, ini aja ya readingan buat kamu yang pilih file kedua. Well guys, demikian readingan kali ini ya. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah subscribe, like, dan berkomentar juga ya. Aku ucapkan terima kasih banyak sekali lagi buat kamu newcomer. Welcome to Rachkumari Tarutipator channel. Selamat datang di channel Rachkumari Tarutipator, dan selamat bergabung, selamat berpartisipasi guys. Oke guys, semoga saja kita semua selalu diberikan kebaikan, kebahagiaan, keberlimpahan, kerezekian yang bagus, serta hal-hal yang baik yang akan masuk ke dalam kehidupan kita. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dimanapun kita berada. Sampai di sini dulu ya guys perjumpaan kita kali ini, dan kita akan bertemu lagi di readingan berikutnya. Oke, see ya.